mulai itu tak garap tuh. Tapi satu sehatnya website kemarin kekurangan gimana? Bukannya yang terkait itu toh ngirim. Kalau ngikuti Fire itu sebenarnya nggak ngikut yang di playbooknya Kemenkes. Di playbooknya Kemenkes itu ada beberapa kesalahan itu tuh kalau orang baca menyesatkan itu. Kayak di apa namanya, di bagian kesadaran, nah itu di playbooknya kan salah itu. Nah, nanti tak bukanya. Kalau ngikutin itu nggak sesuai standar malahan, karena kan kita kan kalau untuk standar data kan harusnya ngikutin KMK. Nah, kalau kita cek dari KMK terbaru, yang tadi sudah ya, kita lanjut yang lain dulu ya. Ini bahasnya masalah integrasi sapi sehat. Nah, kalau kita lihat di sini playbook untuk di sini kesadaran ya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau untuk bawaannya BPJS, nah ini kan Kemenkes ini kan bawa pakainya kan level of responsiveness ya, level of responsiveness. Terus di sana itu ada pilihannya itu alert, voice, pen, dan unresponsive ya. Tapi ini tuh seharusnya kalau dia ini bukan pakainya itu yang ini tadi level of responsiveness, karena kalau ini kita buka ke Leonsi-nya, dia jatuhnya nggak ada istilah voice tapi jatuhnya verbal, dia beda. Nah, kalau kita buka Leonsi, nah ini kalau kita buka nah ini, nah kalau ngikutin itu dia jatuhnya transfer, alert, verbal, sama painful. Jadi harusnya bukan pakai level of responsiveness ini ya, harusnya level of conscious, jadi level kesadarannya. Kalau lihat dari yang ada di sini loh ya, kalau ini kan kesadaran ini kan, kalau lihat dari sini tadi ada alert, ada voice, ada pain, responsive itu kalau di dokter biasanya punya koma. Kalau alert ini namanya compos mentis ya. Nah, ini ada di KMK-nya. KMK-nya itu dia memang menyebutkan lebih ke, kalau ngikutin tadi playbooknya di ininya sudah benar, hanya saja namanya salah tadi, bukan pakai yang itu. Nah, dengan kesadaran kan benar alert, voice, terus pain, responsive. Ya, ini sebagai pengganti, nanti dokter juga harus pindah. Yang biasanya dia nyebutnya compos mentis, koma, dan lain-lain harus pindah ke sini juga. Nah, ngikutin yang ada di sini. Tetapi kalau ngikuti playbooknya yang dari Kemenkes ini salah. Ya, harusnya bukan of responsibility. Nah, kalau di Ganza ini bawaannya memang kita modifikasi karena kita ngikuti dari Fire-nya. Kalau Fire di Ganza untuk kesadaran tadi yang sudah selesai, saat itu yang soret-soret nih, satu sehat kirim terus observation ya. Nah, nih. Nah, untuk di BPJS sendiri, untuk di Kemenkes sendiri, untuk ininya sampling di playbooknya masih minimal ya, dia tidak mengikuti Fire sepenuhnya. Nah, ini kesadaran. Ini saya buka dulu, saya kirim. Observation. Nah, ini harusnya pakainya malah bukan tadi ini, tapi dia harusnya pakainya ini ya, Sonomed CT yang harusnya dipakai. Ya, harusnya pakai Sonomed CT, yang dipakai itu AJFPO, Alert Confusion Voice Pen Scale Score, terus pakai kodenya yang ini nih. Nah, ini harusnya pakai Sonomed.
Di apa namanya, di latency itu selain ada responsiveness, dia ada yang lain juga namanya level of responsiveness. Nah ini, tapi ini juga kalau ngikuti yang ada di KMK, dia nggak masuk di KMK-nya, ya, karena dia lebih ke confused, lethargic, obstinate, stubborn, unresponsive, ya. Nah, pakai ini pun dia nggak cocok kalau ngikuti KMK, ya. Kalau kita harus ngikuti KMK-nya yang sudah di sini, ini nggak cocok, makanya kita ganti ke latency, kita ngikuti standar yang ada di KMK. Nah, yang cocok dengan yang ada di KMK itu menggunakan Snow City, ya, untuk observation-nya. Dan kalau dilihat juga untuk di sini, di satu sehatnya itu masih terbatas ke 4 variabel. Sementara kan kalau kita lihat pemeriksaan yang dibutuhkan untuk tanda-tanda vital kan nggak cuma itu saja. Kayak kemarin Pak Agus di level puskesmas itu harus ada lingkar perut. Nah, lingkar perut ya mau nggak mau juga harus dikirim. Nah, kalau ngikutin Kemenkes itu hanya ada denyut jantung, terus yang kedua pernapasan, terus yang ketiga ini tekanan darah sistole. Nah, di Kemenkes sistole itu dibagi menjadi dua, antara diastole sama sistole, ya. Jadi diastole sama sistole. Nah, padahal di ganja kan jadi satu. Nah, itu sama Kemenkes untuk kirimnya dipecah jadi dua, tapi di ganja kita jadikan satu nanti. Pakainya panel ini apa? Untuk panel namanya ada panel untuk tekanan darah, ya. Nah, ini terakhir, kemudian baru ada di sini suhu tubuh. Terus tingkat kesadaran. Nah, ini baru tingkat kesadaran. Hanya itu saja. Makanya kalau kita kirimkan itu malah sebenarnya nggak sesuai standar, akhirnya banyak yang dikurangi di sana. Kalau kita lihat database Kemenkes saja di pemeriksaan untuk tanda-tanda vital itu, kalau kita cek di sini, ini ada suhu tubuh, tensi, nadi, respirasi, tinggi, berat, SpO2 dan GCS serta kesadaran, ya. Nah, ini ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9-9-nya itu kita kirimkan juga, ya. Karena sudah saya tes, karena ngakunya Kemenkes kan dia mengikuti FHIR. Kalau memang mengikuti FHIR, harusnya ke 99 itu bisa dikirim. Makanya saya buatkan modifikasian. Di sini ada suhu, ada respirasi, ada nadi, ada SpO2, ada GCS, kesadaran, tensi, tinggi, berat badan, dan lingkar perut. Nah, ini semuanya kita kirim ke sana, ya. Nah, ini untuk observation. Dan di satu sehat itu, FHIR itu dia memisahkan antara pemeriksaan yang di dalamnya ada swab dan tanda-tanda vital, dipisah menjadi dua. Kalau untuk swab itu nanti masuknya ke impression, ya, ke clinical impression. Kalau untuk tanda-tanda vital itu jatuhnya ke observation, ya. Itu mau nggak mau dipisah kalau kita mengikuti posisinya FHIR, ya, FHIR seperti itu. Nah, kalau di playbooknya itu nggak tertulis, ya, nggak tertulis. Saya nggak tahu apakah mungkin dari tim Kemenkes baru belajar atau nggak paham atau mungkin belum mendalam, makanya tidak masuk di sini. Tapi di ganja itu langsung aja nanti dikirim ke Kemenkes. Asalkan ngikutin FHIR, FHIR harusnya sudah masuk. Nah, untuk pembahasan mengenai FHIR itu sebenarnya di modulnya sudah sempat saya kirim ke forum. Ini kebetulan saya nggak pernah ikut workshopnya dari Kemenkes karena posisinya itu sudah dipelajari ketika saya zamannya masih kuliah, ya. Jadi dulu itu pernah kuliah dan pembahasannya sama seperti itu. Nah, ini modul ketika masih zaman kuliah, terus dan itu masuk di standar pertukaran data. Nah, ini pertukaran data medis. Nah, itu sudah saya kirim ke forum mengenai DECOM, terus IHI-IPE, kemudian scope of DICOM dan lain-lain. Nah, ini sama teman-teman silahkan. Nah, termasuk Snow City, terus nanti ada CDX, CDA. Nah, itu sudah dipelajari dulu ketika masih zaman kuliah. Jadi kalau saya harus ikut lagi ya sama aja. Harusnya kan sudah pernah dapat, ya tinggal pakai saja, nggak usah ini lagi. Nah,
Ini yang kok kesadaran sih, HL7 ya. Nah ini ada HL7, terus ada nanti ada PDH, terus kemudian ada CDA, terus KUA. Nah ini sudah ada masing-masing, sudah saya kirim ke forum. Ini SDS SD juga ada, SDS, SDR, SDM ya, dokumen bimbing. Nah ini sudah saya kirim ke forum, silahkan dipelajari bagi yang nanti mau mulai integrasi. Ini integrasinya nanti ya, kalau sudah HL7 ya ke alat laborat, alat radiologi, terus ke jamnya Apple dan lain-lain sudah sama, cuma nanti ikuti formatnya. Nah untuk formatnya sendiri sudah sempat saya kirim ke, sudah sempat saya bookmark. Nah ini kalau mau belajar itu bukan observation jatuhnya, ini bukan. Ini resource, terus ini observation. Nah ini juga ya. Nah ini samplingnya ini menggunakan XML juga. Ya, dulu memang pas di kuliah memang pilihan mau pakai XML boleh, terus mau menggunakan yang asli HL7-nya juga boleh, atau menggunakan yang sekarang berubah menjadi FHIR JSON-nya. Nah ini saya kirim ke ininya, Tomesek-nya, di Tomesek ini. Nah, bagi besok yang pelatihan bisa dibaca-baca dulu, atau bagi yang mengikut bisa dibaca-baca dulu. Nah ini ada clinical note-nya juga ada, saya kirim. Dan nanti semuanya wajib integrasi ke situ kalau di ininya. Nah ini ya. Nah ini silahkan dipelajari bagi yang mau integrasi. Nanti setiap rumah sakit pasti diminta ke sini. Ya ini kita lebih dalam nge-create-nya. Makanya pembuatannya kok agak lambat ya, karena kita berbeda dari bawaan dari apa, dari playbooknya Kemenkes. Ini 360. Nah ini baru bisa jalan kalau nanti sudah ERM ya, di sananya ada permintaan tapi real time. Nah tapi di Simeres Kanjar nanti pengiriman nggak real time. Kalau real time itu butuh waktu ya, kecuali memang posisinya nanti mau terintegrasi langsung satu negara nggak apa-apa ya, kita hanya kirim untuk data-data yang sudah terolah dan sudah jadi aja nantinya ya, seperti itu. Sedangkan kalau ada yang ditanyakan lagi sebelum kita lanjut, peserta masih 57 ya. Silahkan Pak Agus yang kemarin ikut workshopnya Satu Sehat. Untuk modul-modul yang tadi sudah dikirim ke grup Telegram juga ya, jadi nggak usah saya kirim ke sini, nanti dicari aja yang masalah IHE Kekerasan Head elektroniknya. Nah ini ada sekitar 100-an halaman. Apakah nanti mau semuanya
dikirim ke servernya Kemenkes saya nggak tahu ya. Jadi kalau ngikutin ini agak-agak seratusan data ya dikirim semua, itu nanti akan lebih gede data apanya, data bridgingnya daripada database asli rumah sakitnya. Ini saja untuk bridging. Nah, satu sehat. Untuk sekedar kirim apa namanya, tanda-tanda vital aja harus nge-create 9 tabel nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Ini 10 tabel. Ini aja untuk apa, untuk tensinya itu aja saya jadikan satu ya, saya jadikan satu. Kalau ngikutin dari playbooknya Kemenkes dia dipisah dan bikin repot, bikin besar database padahal tujuannya cuma ngirim. Sebenarnya kalaupun nggak kita simpan sih bisa, tapi kondisinya kalau misalnya pas ada update dari sisi kita itu nggak kita kirim ke Kemenkes, takutnya jadi masalah karena bisa jadi antara data live kita dengan mereka kan berbeda. Makanya tetap saya simpan untuk ID-nya, untuk keperluan nanti ketika kita mau kirim ulang atau mau ngupdate data kita di servernya Kemenkes ya. Untuk ininya saya simpan semua ID observasinya dan lain-lainnya. Pukul 21. Terus ngerti? Nah, kalau dari kita pas kirim tensi nah ini kita buat antara sistole dengan diastole atau blood pressure panelnya ini pakai model seperti ini. Kalau ngikuti dari playbooknya Kemenkes ya boros. Yang jadi masalah itu kalau bandwidth kita terbatas dengan model yang seperti ini, padahal kan sebenarnya kayak ini nih, keterangan-keterangan ini kan nggak kita butuhkan nih, vital set dan lain kan. Kalau kita ngirim ya ngirimnya ya yang dibutuhkan diastole sistole saja kan. Ini hanya untuk mengirim satu data aja, resource-nya karakternya sebanyak ini. Nah, dengan karakter sebanyak ini otomatis ya apa, lumayan makan bandwidth juga nanti untuk datanya ya. Nah ini kita kan nggak perlu harus tahu mmHg, unit self measure, terus kemudian nggak harus model seperti ini, nggak dibutuhkan ini. Kita pengennya ya namanya kirim tanda-tanda vital ya langsung nilai nominal nilainya saja. Tapi nggak tahu kenapa kok Kemenkes ngambil HL7 katanya biar ngikutin luar negeri. Tapi di kita ini jadi kendala termasuk dalam urusan bandwidth dan mungkin kecepatan pengiriman datanya juga jadi masalah. Nah ini kebetulan kalau di HL7 sistole diastole ini daripada dipisah seperti ini dipisah sendiri ya, sistole sendiri. Ya lebih baik saya gabung jadi satu aja biar jadi lebih sekali kirim, nggak terlalu banyak buang-buang bandwidth ya. Nah ini bedanya, ini langsung saya masukkan blood pressure, kemudian dari komponennya itu baru dimasukkan. Ada dua, yang pertama adalah systolik dan yang bawahnya adalah diastolik. Yang perlu sebenarnya ini. Nah ini systoliknya ngambil dari Lensi 8480. Untuk yang diastolnya itu ngambil dari 8462-4, terus kemudian di sini itu nilainya ya mmHg, diastolnya kita kirim ya seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya mau lanjut ke tadi ada permintaan dari Pak Mustaking dari Pak Makassar. Sama nanti mungkin nambah sedikit menu ya. Ada yang ditanyakan? Aman? Nggak ada yang bertanya, saya lanjut ke posisi ini. Tadi sudah saya tutup. Ini sudah aman, saya close juga. Nah ini saya coba jalankan terlebih dahulu untuk Simeres Kanzanya. Yang diminta di Pak Mustaking tadi